Maka berfirmanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasihnya, "Wahai Muhammad, maukah engkau melihat surga? Itulah tempatmu dan tempat umatmu yang beriman. Sampaikanlah kepada mereka kebaikan yang ada di dalamnya." Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan penuh kepatuhan dan rindu, "Labbaika baina yadaika." Aku datang memenuhi panggilanmu. Lalu Allah memerintahkan para malaikat muqarrabin membawa Muhammad dari satu penjaga langit ke penjaga langit lainnya, hingga ia sampai kepada Israfil. Di sana Muhammad melihat makhluk agung yang belum pernah disaksikannya. Seorang malaikat seperti ular cahaya melilit arasy ilahi. 1000 kepalanya, dan pada setiap kepala 1000 lidah, dan pada setiap lidah 1000 doa yang tak pernah putus memuji Allah. Nama malaikat itu Abtalira, dan doanya berbunyi, "Maha suci Allah, yang membenarkan siapapun yang mengimani apa yang disaksikan Muhammad di langit dan di bumi." Dari Israfil, Muhammad diserahkan kepada Jibril dan Mikail, lalu dibawalah ia menuju pintu surga. Ketika sampai di hadapan gerbangnya, Jibril berseru, "Wahai Ridwan, bukakanlah pintu surga." Ridwan bertanya, "Siapakah kalian?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Maka terbukalah pintu surga, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memasukinya. Ridwan berkata dengan penuh takzim, "Wahai Muhammad, namamu telah tertulis di pintu surga ini. Engkau diberi kemuliaan yang tak diberikan kepada nabi-nabi sebelum engkau." Surga pun terbentang, bukan sekedar tempat, melainkan janji kasih Tuhan. Muhammad melihat mahligai-mahligai berkilau. Ada dari emas, ada dari mutiara, ada dari cahaya yang tak terlukiskan. Pada setiap mahligai, ada kamar-kamar indah, dan pada setiap kamar, ketentraman yang tak pernah pudar. Lalu Jibril berkata, "Wahai Muhammad, surga itu berlapis-lapis." Maka disebutkanlah kepadanya, "Darul Jannani," surga dari mutiara putih, tempat orang-orang yang bertobat. "Darul Jalali," dari emas bercahaya, tempat orang-orang yang takut kepada Allah dengan sebenar takut. "Darus Salam," dari manikam hijau, tempat orang-orang yang sabar. Sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi diri. "Jannatul Firdaus," dari emas merah menyala, tempat orang yang menepati niat baiknya kepada Allah. "Jannatul Ma'wah," tempat mereka yang hanya mengharap ridho Allah. "Jannatul Aden," dari intan dan baiduri, tempat hamba yang sejati dalam penghambaan. "Jannatun Na'im," dari perak putih, bagi mereka yang mentauhidkan Allah sepenuh jiwa. "Jannatut Tawi," surga tertinggi, bertahtakan permata, tempat orang-orang yang memahami kebesaran Allah, bahwa diri ini fana, dan hanya Dia yang kekal. Muhammad juga melihat sungai-sungai yang mengalir. Ada yang putih seperti susu, manis melebihi madu. Ada yang sejuk, menenteramkan hati. Di sana tumbuh pohon-pohon surga, di antaranya pohon tahiyat, tempat turunnya makna salam dan solat. Dan setiap kalimat solat yang diucapkan seorang hamba di dunia, di sana menjelma menjadi makhluk cahaya yang memohonkan ampun baginya hingga hari kiamat. Muhammad juga melihat pohon besar bernama Tuba. Batangnya emas, akarnya perak, rantingnya manikam, buahnya mutiara, dan seluruh penghuni surga memakan darinya tanpa pernah habis. Dan akhirnya, Muhammad melihat sungai Kausar. Airnya putih, manis melebihi segala kenikmatan dunia. Di tepinya berdiri mahligai-mahligai tinggi, pertanda kemuliaan yang disediakan Allah bagi kekasihnya dan umatnya yang setia. Maka surga bukan sekedar balasan, melainkan panggilan pulang bagi jiwa yang mengenal Tuhannya.